sahabat CB dan sahabat Carolus, di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta ini ada unit yang melayani mereka yang menderita HIV/AIDS. Ya, unit ini merupakan ruangan khusus bagi mereka yang menderita HIV/AIDS dan juga penyakit menular seksual. Karena HIV, mereka yang menderita HIV di zaman ini atau kusta di zamannya Santo Carlos Borromeus itu cenderung untuk dikucilkan, ya, karena juga stigma yang mereka dapatkan dari masyarakat. Mungkin saat ini juga masih ada ya. Nah, karena stigma itu, maka tidak banyak dokter, perawat, ataupun juga mereka yang ingin atau bisa memberikan dirinya untuk melayani yang kita sebut sekarang sahabat Carlo. Nah, kita akan menyaksikan salah satu video dari seorang penderita HIV. Ya, kita punya video kisah Carlo, di mana mereka berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk hidup tidak putus asa, tapi berkat kesetiaan para pelayan di unit Carlo, mereka akhirnya juga boleh mengalami keselamatan. Mari kita saksikan video ini. Selamat pagi, Dokter Jenny. Pagi, Suster Francisca. Bagaimana akhir pekannya? Jadi, mengunjungi orang tuanya Wira di Bandung. Jadi, Suster? Rencana besarnya bagaimana? Sudah dirundingkan? Sudah sih, Suster, kalau soal itu. Jadi, hari besarnya, hari H-nya sudah ditentukan. Rencananya sih tahun depan, Suster, biar ada cukup waktu untuk persiapannya. Semoga lancar ya. Amin. Jangan ditunda-tunda lagi. Dik Wira itu sepertinya sudah tidak sabar ingin menikahimu. Ya, kalau soal itu bantu didoakan ya, Suster, biar lancar. Pasti. Apa Dik Wira itu masih bersikeras agar kamu berhenti bekerja setelah menikah? Soal itu belum dibicarakan lagi, Suster. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Sebentar ya. Saat ini yang praktek ada Dokter Raymond, ada Boleh Dokter... tolong saya didaftarkan saja. Oh, bisa. Sebentar, gimana sayang? Bu, Ya Pak. aku merasa sebaiknya Kiva dirawat inap aja ya. Ibu nggak tega, Pak, melihatnya. Kasihan. Kenapa, Bu? Lebih baik Kiva dirawat di rumah. Lebih nyaman. Dia nggak suka diinfus. Iya, tapi kalau dirawat inap, dia bisa mendapat perawatan yang lebih intensif. Ya sudah, kita lihat 1-2 hari keadaannya ya, Pak. Ya terserah Ibu deh. Pagi dokter, pagi suster. Dok, ini suster Ratna, perawat baru buat di ruang Carlo. Halo, Dok. Yuk, kita ngobrol di dalam. Iya. Jangan digaruk-garuk terus, Novi. A62. Ayo.
Ini Mbak. Iya. Gimana Bu? Obat ARV-nya udah habis. Ini masih ada 5, Mbak. Loh kok bisa sih? Kan menurut catatan saya, seharusnya obat ini sudah habis 2 minggu yang lalu. Gak diminum dengan teratur ya? Susah ini anaknya, Mbak. Kalau lagi dia mau minum, ya dia minum. Tapi kalau dia nggak mau, biar saya paksa pun juga nggak akan bisa. Kan dokter Denny sudah bilang, kalau obat itu harus diminum dengan teratur. Tidak boleh ada yang bolong sama sekali. Obat itu cuma bikin gue gatel. Ya, kan dokter Denny juga udah bilang. Kalau ada efek samping dan keluhan yang baru, ibu tinggal menyampaikan sama dokter Jenny supaya dia langsung menanganinya. Dengar itu, Nov. Percuma, Bu. Kalau nggak diminum secara disiplin, itu akan sia-sia nantinya. Gue udah tahu aturannya. Kalau kamu sudah tahu aturannya, kenapa nggak kamu turuti? Udah deh, jangan bawel. Cepetan, gue tunggu di luar. Suster, terima kasih ya. Maafkan anak saya. Iya, Bu. Sama-sama. Permisi. Iya. Rosa, makan selingnya. Ayo. Halo, saya Imam, salah satu konselor di ruang Carlo. Kamu lagi nunggu sesuatu ya? Nunggu hasil tes. Oke, sambil nunggu ada yang bisa aku bantu? Enggak, gue tuh disuruh sama dokter Raymond kesini dari 3 bulan yang lalu. Ini udah kedua kalinya gue di sini. Udah pernah dijelasin semuanya. Dulu gue tes hasilnya non-reaktif negatif. Oke. Sekarang juga gue pasti negatif. Tapi kalau misalnya hasil kayak gitu? Gue bingung sama dokter Raymond. Kenapa dia suruh gue tes HIV terus? Jelas-jelas dia tahu gue tuh cowok normal. Bukan gay. Ibu Maya? Ibu Maya? Saya suster. Ibu Maya? Ya. Silakan Bu. Ntar gue balik lagi deh. 3. Dok, ini hasil tesnya dok. Gimana, negatif kan dok? Negatif. Thank you dok. See you in 3 months. Halo, apa kabar? Baik, lagi sempat nggak kamu ngobrol sebentar? Boleh, yuk di ruangan. Gimana kabar ibu? Baik, udah baik. Silakan. Saya masih belum berani cerita jujur sama Om Alwi, suster. Saya khawatir dia ninggalin saya. Kamu masih melayani om-om lainnya selain Om Alwi. Bagus. Suatu langkah yang besar sudah kamu ambil. Saya takut kalau sampai Om Alwi ninggalin saya gimana bisa hidup, suster? Saya mengerti kekhawatiran kamu, Rosa. Dok. Iya. Dokter udah lama kerja di sini? Ya, setahun lebih sedikit lah. Kenapa? Emang nggak pernah takut tertular gitu, Dok? Masa jadi dokter takut tertular penyakit, Sus? Kan kita semua sudah tahu prosedurnya seperti apa. Kenapa? Kamu takut? Emang dokter rencananya berapa lama kerja di sini? Ya selama saya sanggup. Nggak pengen kerja di rumah sakit yang keren gitu, Dok? Rumah sakit keren atau nggak keren ya tugas saya melayani orang sakit. Lagi pula memang ada istilah keren dalam pelayanan, Sus. Dokter, suster, permisi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Diminum teratur obatnya. Cuma dengerin. Mari, dok, suster. Selamat siang. Siang.
bawa surat ini ke ruang Carlo ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, bisa kembali ke saya. Apa saya kena HIV, Dok? Kita tes dulu saja. Kita perhitungkan segala kemungkinan. Gejala-gejala saya apa gejala HIV, Dok? Dengan kondisi berat badanmu yang makin turun, diare dan batuk yang berkepanjangan walaupun telah berobat, kita harus memperhitungkan kemungkinan penurunan daya tahan. Kita tes, jangan khawatir. Kalaupun tesnya positif, ada obatnya. Kami temani. Jangan khawatir, Bu. Dok, Bu Maya ini pasien terakhir siang ini. Saya ke ruang Carlo sekalian ngantar Bu Maya ya, Dok. Baik, terima kasih, Suster. Kira-kira hasilnya berapa lama, Sus? Sekitar 2 jam, Bu. Kamu mau ketemu pasien sudah cuci tangan belum? Nanti darahnya langsung dikasih label. Jangan lupa. Lalu dibawa ke lab. Ya, jangan ditunda. Ya, Ti. Ini masih di rumah sakit, lagi ambil darah. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Udah siap, Bu? Tangannya dikepal ya. Masih mual, Mak. Ya udah deh, nggak usah kerja dulu, nggak usah ambil tamu. Gak mungkin lah, Cin. Eka mau makan apa? Terus beli obat gimana? Lagian cuma mijit aja kok. Ya ambil tamu boleh, tapi nggak usah layanan yang plus-plus. Ngomong-ngomong, Cin, lu nggak takut ya diomongin sama anak-anak? Berita Eka kena AIDS kan udah mulai nyebar. Udahlah, nggak usah dipusingin. Anak-anak emang hobinya ngerumpi. Mulut banci, Mak. Biasa. Eka mah gak musingin itu. Yang pusingin tuh kalau sampai Mami tahu. Eka gak mau dipecat. Udah dia mah, nggak usah dipikirin dulu. Sabar dulu, Mak. Mak, ke WC dulu. Mak, tunggu, Mak. Iya, Ti. Iya, ini lagi nunggu hasilnya. Enggak apa-apa. Iya. Aku tuh khawatir banget. Kalau nanti hasilnya positif gimana? Gimana cara ngasih tahu Mas Surya? Aduh. Kamu ngasih tahu aku di rumah sakit mana? Ya udah. Aku coba cek dulu ya hasilnya udah keluar apa belum. Makasih ya, Ti.
Mai, Hasilnya sudah keluar, Dok. sudah. Baru saja. Yuk, kita bicara di dalam. Apa selalu gitu ya, Sus? Tiap pasien tahu kalau mereka kena HIV. Stres banget ya? Empatimu mana? Sorry, Sus. Saya perempuan baik-baik, Dok. Suami saya juga laki-laki baik-baik. Mana mungkin saya kena HIV? Ada banyak cara penularan virus HIV, Bu. Iya, tapi bagaimana mungkin saya tertular HIV? Kalau memang Ibu penasaran, Ibu bisa menyusuri kejadian-kejadian yang mungkin beresiko akan terjadinya penularan virus HIV ini. Tapi kalau saya boleh menyarankan, daripada Ibu stres memikirkan penyebabnya apa, lebih baik kita fokus ke depan untuk kesehatan Ibu. Dok, saya tahu HIV nggak bisa diobatin. Memang. Kami tidak menggunakan istilah sembuh. Tapi penyakit ini bisa dikontrol. Dan virus bisa tidak terdeteksi lagi di tubuh kita dengan pengobatan yang disiplin dan teratur. Terus sekarang saya mesti gimana, Dok? Ada beberapa tes yang harus Ibu jalani, sehingga kita bisa menyiapkan Ibu sebaik-baiknya untuk memulai pengobatan ARV. Dan kita juga perlu periksa kemungkinan adanya infeksi lanjutan lainnya, seperti TB atau mungkin penyakit lain yang didapat karena rendahnya daya tahan tubuh akibat HIV ini. Saya takut nularin suami saya, Dok. Saya harus bilang apa sama dia? Ajaklah suami Ibu untuk tes juga. Kita bisa bantu bicara bersama pada suami Ibu. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu?
Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita, Maya? ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, usah kau lara sendiri. Masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Sekali sempat kau mengeluh, kuatkah bertahan? Satu persatu. Luar biasa kan, sahabat CB dan sahabat Carolus? Kita tadi telah menyaksikan kisah Carlo. Dan saat ini saya ingin mengundang para Carlosian. Siapa sih? Yaitu seorang dokter, dulunya dokter, yang juga berkarya di unit Carlo, dan juga seorang perawat yang juga suster CB. Nah, beliau-beliau ini yang masih berkecimpung untuk melayani sahabat Carlo di unit Carlo atau di ruang Carlo. Oke, mari saya undang Suster Fancy dan Frater Wenan. Halo, apa kabar Dokter Wenan dan Suster Fancy? Baik, Suster. Kabar saya baik. Oke, sehat. Wah, paling nih sekarang saya nih dengan Dokter Wenan. Saya undangnya sekarang Frater ya. Frater Wenan ya, calon imam Keuskupan Agung Jakarta. Ya, semoga ya. Dulu saya pernah dibisik-bisik sama Frater Wenan, suster-suster nanti kalau saya sudah jadi romo, boleh saya berkarya lagi di Carolus. Itu masih saya ingat karena bicaranya di depan kapel ya. Saya bilangnya apa? Tanya sama Bapak Kardinal ya, Bapak Uskup waktu itu ya. Ya. Semoga masih boleh ya, tapi terserah ya. Kan taatnya sama Bapak Uskup loh, Frater. Iya. Oke, tapi sekarang masih bisa kan melayani di unit Carlo? Iya. Oke. Suster Fancy apa kabarnya? Suster Fancy Baik, yang melanjutkan untuk menjaga sumur Yakob ya. Setelah Suster Sisil adalah gilirannya Suster Fancy untuk menjaga sumur Yakob. Senang sekali berjumpa dengan sahabat Carlo ya, Frater Wenan dan Suster Fancy. Sepertinya saya reunian lagi ya. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana Suster Fancy dan Frater Wenan dalam melayani sahabat Carlo selama ini. Boleh dong cerita, Suster Fancy, monggo. Baik, Suster Birgit. Pengalaman pelayanan di unit Carlo ini menjadi pengalaman yang berahmat untuk saya. Saya bersyukur bahwa melalui kongregasi saya telah diberi kesempatan untuk boleh berjumpa dan boleh hadir bersama para sahabat Carlo, yaitu mereka yang terinfeksi HIV dan yang datang memeriksakan diri. Mereka yang mau tahu keberadaan kesehatan mereka, apakah terinfeksi atau tidak. Bagi yang akan melakukan tes, sebelumnya mereka akan diberi edukasi atau penjelasan secara lengkap sekaligus mempersiapkan mereka untuk memaknai hasil tes, baik hasilnya itu positif, negatif, ataupun masuk dalam periode jendela. Dan selain memberi dukungan psikologis, juga dukungan terapi ARV, ruang Carlo ini menjadi tempat curhat. Tempat di mana saya boleh mendengarkan segala curahan isi hati mereka. Bisa dikatakan demikian, Suster, Frater, dan juga bagi yang menonton,
Di ruang kecil ini, di ruang Carlo, semua hidup itu tercurah. Kisah hidup itu tercurah. Di ruang kecil itulah seluruh sisi kekelaman hidup tersingkap. Dan hanya di ruang kecil itulah mereka boleh menuangkan seluruh perasaan yang telah sekian lama terkubur dalam. Saya mengalami bersama mereka, di mana saya boleh merasakan bagaimana kisah hidup mereka itu begitu menggetarkan. Dan inilah gambaran nyata yang setiap hari mewarnai perjumpaan saya bersama Sang Tamu Ilahi. Bagi saya, mereka adalah tamu istimewa yang diantar oleh Tuhan sendiri. Mereka yang datang adalah orang-orang yang berkesesakan hidup dan berbeban berat. Dan pelayanan pada mereka yang datang ke Carlo itu tidak hanya sekedar menulis resep oleh dokter, memberi obat, perawat melakukan tindakan, entah itu pengambilan darah ataupun spesimen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan harapan yang sudah redup, bahkan hilang. Seringkali di dalam perjumpaan dengan para sahabat ini, saya hanya bisa terperangah mendengarkan kisah-kisah mereka. Kok bisa ada orang yang mengalami pengalaman yang bagi saya itu begitu mengerikan, begitu memilukan, begitu tragisnya. Rasa-rasanya kok dunia itu begitu kejam terhadap mereka. Namun ini realita. Pengalaman ketika seorang anak kecil harus melayani pamannya sekian waktu, pengalaman disodomi oleh gurunya, oleh tetangganya, dijual oleh orang tuanya sendiri demi uang, dan harus hidup dalam bayangan kelam. Batin yang digemurui oleh rasa marah dan juga dendam, juga mereka merasakan bagaimana kehinaan hidup, merasa najis dengan tubuhnya, dan juga bahkan beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya. Di kesempatan lain juga saya dihadapkan dengan pertanyaan. Suster, kenapa saya harus dilahirkan seperti ini? Saya mau hidup normal sebagaimana kebanyakan orang. Saya ingin menikah, suster. Saya ingin punya anak, punya keturunan. Suster, kenapa bapakku itu begitu otoriter? Di mana bapak ibuku ketika aku membutuhkan mereka? Dan belum lagi bayangan akan diskriminasi dan juga stigma, kemudian penolakan dan juga keterasingan jika mereka dinyatakan positif HIV. Dan beban psikologis yang harus mereka tanggung, luapan kekecewaan, kemarahan, kepedihan, kesedihan, dan derean air mata, dan inilah menjadi santapan bagi saya setiap hari. Juga di kesempatan lain mereka boleh mengungkapkan entah itu penyesalan, keinginan untuk bangkit, keinginan untuk berubah, dan juga keinginan untuk memperbaharui diri mereka. Saya sungguh bersyukur bahwa saya telah diperkenankan untuk boleh hadir bersama mereka, dan saya percaya bahwa selain saya diutus oleh kongregasi, kehadiran saya ini saya yakini bahwa inilah sebuah panggilan. Panggilan dari Allah sendiri. Dia memberikan kekuatan ataupun kemampuan untuk saya bisa mendengarkan mereka.
Tuhan sendiri telah mengurapi setiap ucapan dan juga perkataan, dan Dia memberikan saya setiap waktu dengan energi-energi yang baru. Kelelahan yang saya alami di dalam pendampingan atau kehadiran saya bersama mereka, saya sungguh mengalami bahwa itu telah diubah menjadi kekuatan. Dan saya hanya bisa bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk boleh hadir bersama mereka. Dan bagi saya inilah anugerah yang terbesar yang boleh saya alami. Maka sebagaimana Bunda Elizabeth dengan seluruh pengalaman hanya bisa mengatakan, dimuliakanlah nama Tuhan. Kira-kira itu Suster Birgit yang boleh saya sampaikan bagaimana pengalaman keberadaan ataupun kehadiran saya bersama para sahabat Carlo ini. Baik, terima kasih Suster Fancy untuk sharingnya bagaimana mengalami perjumpaan dengan para sahabat Carlo ya di unit Carlo. Tentu ada perjuangan yang kadang itu melelahkan karena amazing ya, kita nggak ngebayang dunianya seperti itu, tetapi bahwa dari situ Tuhan sendiri yang mengubah dan menyentuh hati para pelayan, khususnya Suster Fancy tadi ya, untuk masih bisa dan bahkan mendapatkan kekuatan justru dengan perjumpaan bersama mereka. Nah, sekarang kita akan beralih ke saya ngomongnya Dr. Wenan terus ya, Frater Wenan gitu ya. Frater Wenan, ya saya cukup kenal dengan Frater Wenan ya, sebelumnya sebagai dokter di Tanjung Priok ya, melayani mereka di Tanjung Priok. Waktu itu masih apa dokter? Masih kepala unit waktu itu. Kepala unit ya. Iya. Dr. Wenan, kenapa sih Dr. Wenan itu kok punya passion di ruang Carlo? Ya, pastinya pengalaman itu yang selama ini Dr. Wenan kurang lebih sebelum masuk seminari 5 tahun kalau nggak salah ya, udah berkarya gitu. 5 tahun berkarya di pelayanan kesehatan. Dan saya bertemu Dr. Wenan di unit Carlo kala itu. Nah, Dr. Wenan boleh dong sharing pengalamannya selama melayani di unit Carlo. Iya, Suster Birgit, terima kasih atas kesempatannya. Pastinya di ruang Carlo banyak yang saya alami, yang saya jumpai. Tetapi saya akan mencoba mensarikannya dalam cerita singkat. Menurut saya, para sahabat-sahabat Carlo yang datang ke ruang Carlo itu setidaknya mengalami 3 hal di dalam dirinya, dan 3 hal ini bukan sesuatu yang menggembirakan untuk terus-menerus dibawa dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah stigma sosial, yang kedua adalah hukum agama, dan ketiga itu adalah ignoransia medis. Maksudnya adalah ketidakpahaman sebenarnya apa yang terjadi dalam diri mereka ketika ada virus HIV yang hidup bersama di dalam tubuh mereka secara khusus. Tentang stigma sosial, kita teman-teman Carlo selalu berusaha, dan tentu saja Badan Kesehatan Dunia WHO itu selalu menyerukan zero stigma. Dan itu yang terus-menerus kita coba sampaikan ke teman-teman di luar sana, di masyarakat umum, bahwa kita tidak dapat memberikan cap atau stigma kepada seseorang, secara khusus ketika mereka justru sedang mengalami pergumulan yang berat dalam kondisi medisnya. Dalam hal ini adalah terinfeksi virus HIV. Dan yang kedua itu adalah hukum agama. Teman-teman yang datang ke ruang Carlo itu sedikit banyak merasa terbebani dengan kekhawatiran akan denda dosa yang akan mereka terima ketika sudah melakukan perbuatan. Karena kebanyakan teman-teman, kebanyakan ya, saya tidak berkata semuanya, tapi kebanyakan tentu virus HIV itu dipandang akibat dari
sebuah perbuatan dosa gitu ya. Kamu melakukan dosa sih, maka kamu kena HIV. Setidaknya itu yang ada di benak pikiran mereka. Dan yang ketiga itu adalah ignoransia medis. Artinya mereka nggak ada ide apapun atau secara spesifik sebenarnya virus HIV itu apa, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh mereka. Dan pertanyaan yang paling sering muncul ke saya adalah, dok, saya masih bisa hidup berapa lama lagi? Dan untuk menetralisir ignoransia medis itu justru saya kira itu adalah tugas-tugas dari teman-teman yang memiliki kemampuan atau belajar tentang medis, tentang virus HIV. Apa itu patofisiologinya, bagaimana dia bekerja, dan sekarang kemajuan obat seperti apa. Dan saya kira tentu sebagai manusia, sebagai dokter, kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang teman-teman atau sahabat Carlo datang ke ruang praktek ya. Minimal saya bisa sedikit meringankan beban mereka dengan mengarahkan atau memberi informasi yang setidaknya paling update, informasi terbaru yang membawa kabar gembira untuk teman-teman yang memiliki kegundahan dalam infeksi virus HIV yang mereka miliki. Sebagai contoh, saya selalu menggambar di kertas bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia, apa yang dia lakukan, dan bagaimana virus ini berkembang biak di dalam tubuh kita. Sehingga sahabat-sahabat Carlo itu bisa mengenali, oh di dalam tubuh saya saat ini sedang ada virus yang demikian. Lalu kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja, karena itu pasti akan hanya melemparkan batu dan memberikan ketakutan. Tetapi yang kita lakukan adalah memberikan informasi. Saat ini obat yang berkembang adalah seperti ini, misalnya A, B, dan C. Fungsi obat A itu menetralisir kerja virus di titik ini. Fungsi obat B menetralisir kerja virus di titik ini. Fungsi obat C menetralisir kerja virus di titik ini. Sehingga pasien mendapatkan pemahaman yang komprehensif bahwa oh, obat yang saya minum itu berguna untuk dalam arti tertentu membuat saya hidup normal seperti orang-orang kebanyakan pada umumnya yang hidup tanpa virus HIV. Demikian pula saya juga harus menerangkan resiko-resiko kalau teman-teman ini tidak minum obat secara teratur. Apa yang terjadi ketika teman-teman tidak minum obat secara teratur? Maka yang terjadi pada virusnya adalah seperti ini. Obat saat ini yang ada, yang beredar di pasaran, contohnya misalnya hanya mampu memberikan efektivitas yang sangat tinggi di dalam plasma darah atau di dalam pembuluh darah. Sehingga di luar itu virusnya bisa sembunyi. Atau apapun yang bisa saya sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya teman-teman itu tahu, ini ada virus yang masuk dalam tubuhku, dan ada obat, dan ada bantuan yang saat ini sedang dikerjakan. Kita sama-sama harus bekerja sama, bagaimana supaya teman-teman sahabat Carlo ini bisa menjalani kehidupan layaknya orang tanpa virus HIV di dalam tubuhnya. Itu bagi saya yang menurut saya peran paling penting dari seorang dokter sih, memberikan edukasi, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan yang pasti jangan menambah stigma kepada teman-teman yang datang ya, karena kadang raut muka kita itu udah membawa ketakutan tersendiri. Seandainya dalam hati kita sendiri itu ada rasa jijik atau rasa menghakimi bahwa orang ini nih pasti habis melakukan hal ini. Kamu habis ini ya, kamu habis ini ya. Kamu homoseks ya, kamu waria ya, kamu PSK ya, kamu sering jajan ya, kamu selingkuh ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus disingkirkan dalam hati kita. Kita tidak boleh memberikan, bahkan walaupun mungkin iya benar,
tetapi saya merasa persepsi yang sifatnya a priori atau sebelum kita mengalami mendapat cerita dari teman-teman yang datang ke ruang karo, saya kira hal-hal seperti itu harus disingkirkan. Sehingga kita datang dengan kondisi yang netral. Kita sama-sama berusaha. Jadi posisi pasien dan dokter itu bukan berhadapan, tetapi kita berdampingan. Kita sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu ada virus HIV di depan kita. Jadi kalau sampai posisinya berhadapan, seolah-olah kita menjadi lawan. Tetapi sebagai seorang dokter, kita harus mendampingi sama-sama berhadapan teman-teman yang bergumul dengan virus HIV. Dan itu saya kira sedikit yang bisa kita lakukan buat teman-teman Carlo. Karena kita nggak bisa mengubah hidup mereka secara keseluruhan. Tetapi minimal ketika mereka datang ke ruang Carlo, mereka merasakan, oh di sini ada pertolongan buat aku. Di sini aku menemukan harapan, di sini aku menemukan penghiburan, di sini aku mendapatkan kesempatan lagi sebagai seorang manusia. Oh ternyata kesempatanku belum habis, aku masih bisa hidup, aku bisa memperbaiki beberapa hal yang selama ini tidak aku lakukan dengan baik. Dan tentunya ketika pasien keluar dari ruang praktek, tugas kita ya sebagai dokter Katolik adalah membawa mereka ke dalam doa. Pastinya nggak mudah karena kita sendiri juga capek, kita sendiri juga punya masalah. Tetapi toh orang-orang ini adalah orang yang Tuhan percayakan datang ke tempat praktek kita, dan saya yakin yang memberi kesembuhan dan memberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan Ibu Teresa, bahwa kita itu adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Kita sebenarnya nggak bisa apa-apa sih, tapi dengan karunia sedikit intelektual yang Tuhan berikan kepada teman-teman para dokter, itu bisa membantu para sahabat-sahabat Carlo, minimal memberikan penghiburan kepada mereka yang datang kepada kita. Kurang lebih begitu, Suster Birgit, sedikit dari saya. Ya, luar biasa, Dr. Wenan. Tidak banyak para petugas kesehatan yang mau berkecimpung di dunia ini ya. Belum banyak. Di Jogja sendiri kami masih berjuang ya. Belum begitu banyak seperti Jakarta pasien datang, mungkin masih awal-awalnya seperti waktu Carlo dulu di tahun 2009 ya. Jogja masih seperti itu. Namun terima kasih untuk inspirasinya bagaimana pengalaman selama ini melayani di unit Carlo. Ya, ada 3 bagaimana mereka itu mendapat kabar yang kurang menyenangkan hati atau tidak menggembirakan. Saya tangkap tadi 3 hal dari Dr. Wenan, yaitu stigma sosial, hukum agama yang membuat mereka khawatir, merasa terbeban oleh dosa, lalu ignoransia dari medis, artinya ketidakpahaman sendiri yang membuat justru kadang kita para pelayan menambah stigma dengan pikiran-pikiran yang kadang kurang baik tentang mereka. Namun bagus Dr. Wenan tadi bagaimana mengungkapkan dalam mendampingi mereka, menjadi teman seperjalanan mereka, bukan berhadapan tapi menjadi teman. Dr. Wenan melayani dengan bahasa yang sederhana sehingga membantu mereka untuk semakin paham, semakin mampu menjalani kehidupan nanti yang lebih baik, dan terlebih mereka mempunyai harapan karena apa, mendapat kesempatan lagi untuk aku bisa hidup, aku bisa lebih baik lagi, dan aku bisa sehat. Nah ini berjuang untuk hidup itu yang memang tidak mudah bagi mereka yang menderita HIV/AIDS, bahkan juga sekarang banyak juga yang penyakit menular seksual ya, karena stigma-stigma yang mereka dapatkan. Nah terima kasih Dr. Wenan. Saya akan beralih lagi ke Suster Fancy. Suster Fancy, ya, sebagai Suster CB kita nih ya. Suster Fancy sebagai Suster CB yang diutus saat ini untuk melayani para sahabat Carlo di unit Carlo. Bagaimana Suster Fancy menghidupi spiritualitas Bunda Elizabeth ya, spiritualitas Bunda pendiri kongregasi dalam pelayanan Carlo, Suster? Ya, baik Suster Birgit, terima kasih. Layanan Carlo ini sesungguhnya memang sebagai upaya untuk mewariskan
semangat pelayanan yang bersumber dari pendiri kongregasi CB, itu Elizabeth Kruiters dan pelindung kongregasi Santo Carolus Borromeus. Dan yang menjadi dasar atau landasan dalam karya dan pelayanan baik di PPSC dan juga Rumah Sakit Santo Carolus adalah GPCB, Guiding Principle Carolus Borromeus, yang kemudian perwujudan atau implementasinya yang saat ini sedang kita jalani yaitu dalam bentuk layanan iCare. Dan landasan atau dasar inilah yang terus-menerus dihidupi di dalam pelayanan di unit Carlo ini. Saya sangat bersyukur bahwa bersama dengan Dr. Emon dan rekan-rekan Carlosian yang adalah mitra kerasulan CB, ikut ambil bagian dalam menghidupi atau mewujudkan semangat dari Bunda Elizabeth dan Santo Carolus. Saya teringat ya waktu di awal kehadiran saya di Carlo, Suster Sisil dan Dr. Emon itu men-sharekan ya bahwa para Carlosian ini sebagai penjaga sumur Yakub. Sebagai penjaga ini diibaratkan bahwa ini adalah sebuah perutusan. Dalam perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria, dan ketika di dalam perjumpaan itu, wanita Samaria ini mengalami sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Sebagai yang tersisi, kemudian ia merasa bagaimana ia diterima sebagai seorang pribadi oleh Yesus sendiri. Dan pengalaman wanita Samaria juga dialami oleh para sahabat Carlo. Ini dalam permenungan saya ya, bahwa bagaimana di dalam perjumpaan dengan mereka, saya melihat bahwa bagaimana pengalaman wanita Samaria ini juga dialami oleh mereka. Nah, memang bagi saya menjadi pertanyaan, apakah perjumpaan dengan kami sebagai Carlosian yang telah dipanggil dan diutus untuk hadir di sumur, telah membuat para sahabat ini berbicara tentang perjumpaan mereka dengan kami. Apa yang telah mereka bicarakan? Apakah itu kekecewaan? Apakah itu ketakutan? Ataukah kualitas kehadiran kami di unit Carlo? Carlo ini memang tidak diiklankan, tetapi Carlo dapat ditemui dengan mudah bagi yang membutuhkannya. Perjumpaan yang penuh kasih dengan para sahabat Carlo tampak dalam kehadiran, tampak dalam uluran tangan dan juga interaksi tanpa syarat yang mampu merangkul mereka melampaui entah itu agama, budaya, melampaui batas gender, ataupun golongan, usia, dan lain-lain. Bagi saya, tanpa syarat ini juga tampak dalam layanan Carlo yang mengatasi segala keterbatasan ataupun keterbatasan ini, keterbatasan situasi ataupun lingkungan. Dan para Carlosian ini ambil bagian dari seluruh situasi keterbatasan itu. Saat ini saya merasakan atau mengalami bahwa keterbatasan yang dialami oleh unit Carlo ini memang dalam banyak hal. Baik itu kondisi fisik ruangan, kemudian ketenagaan, maupun keterbatasan dari masing-masing pribadi kami dengan segala keunikannya. Tetapi bahwa di dalam keterbatasan itu
sebagai Carlosian ini saya melihat bahwa kita bagaimana terus bertahan, terus menerus berkreasi dan murah hati melewati saat-saat baik yang kurang mengenakan maupun saat-saat baik. Dan segala macam keterbatasan ini tidak menghalangi para Carlosian ini untuk bertindak bagi para sahabat dalam semangat bela rasa. Dan bela rasa inilah yang menjadi inti dari spiritualitas Carlo, spiritualitas yang diwarisi oleh Bunda Elizabeth dalam semangat Santo Carolus Borromeus. Dan inilah yang menjadi landasan atau roh dari karya pelayanan ini. Dan yang menjadi prioritas dalam pelayanan di Carlo tentu bagi mereka yang menderita, berkesesakan hidup, mereka yang terpinggirkan, mereka yang hidup dalam stigma dan juga diskriminatif. Dan yang hadir di Carlo ini mau terlibat atau berbuat sesuatu untuk mereka, sehingga mereka yang kehilangan harapan dapat memperoleh kembali secerca harapan dan juga mereka boleh mengalami kembali kualitas hidup yang lebih baik. Tadi saya katakan bahwa di tengah keterbatasan tidak menghalangi para Carlosian ini untuk berkreasi. Salah satunya adalah komunitas atau keluarga sahabat Carlo yang terdiri dari para pasien dan juga para pemerhati. Dan para sahabat ini mendapat atau menemukan keluarga mereka yang baru. Dan mereka ini disatukan tanpa sekat. Mereka ini berasal dari berbagai latar belakang, entah itu budaya, kemudian agama, pendidikan, ataupun profesi. Dan inilah komunitas yang bagi kami sebagai Carlosian sangat membantu mereka untuk saling berbagi. Dan beberapa kegiatan yang rutin ataupun yang sering dilakukan bersama para sahabat ini, yang biasanya kami lakukan itu dalam waktu 1 tahun, ada buka puasa bersama ketika saudara-saudara yang menjalani ibadat puasa, kemudian juga ada kesempatan bagaimana mereka bisa tukar kado di akhir tahun, kemudian juga acara gathering, dan ini yang beberapa kali dilakukan. Dan dalam kesempatan itu mereka saling berbagi, terutama mereka bisa berbagi akan pengalaman kehidupan yang sungguh menguatkan satu sama lain. Dan seringkali mereka mengatakan bahwa, Suster, pengalaman seperti ini belum pernah kami rasakan di dalam keluarga kami. Dan ini yang bagi saya merasakan sungguh terenyuh ya, karena mereka mengalami sungguh di dalam keluarga atau komunitas sahabat Carlo ini, mereka tidak sendirian, bahkan ketika yang merasakan bahwa kalau yang baru usia sangat muda itu melo, perasaan sepertinya kok aku menderita ini udah sangat berat, tetapi di dalam komunitas ini ketika satu sama lain saling men-sharekan atau menceritakan tentang pengalaman mereka dengan segala kemurahan hati mereka, maka yang membawa perasaan-perasaan yang melo tadi, mereka merasa dikuatkan kembali. Dan juga pengalaman cinta yang mereka alami bersama kami di layanan Carlo, justru yang selama ini saya sungguh merasakan bahwa
mereka sangat mengalami bahwa pengalaman dicintai yang menguatkan mereka, kemudian mereka selalu berusaha untuk memberikan sesuatu dari seluruh keterbatasan dan juga apa yang mereka alami. Dan mereka selalu bertanya, suster, kira-kira saya bisa bantu apa? Atau kami bisa bantu apa? Baik untuk Carlo maupun untuk para sahabat yang lainnya. Dan saya merasakan bahwa dengan kemurahan hati mereka, bahkan mereka sendiri pun bisa menjadi pendamping bagi para sahabat yang baru yang membutuhkan pendampingan berlanjut. Dan bagi saya bahwa ketika mereka bisa berbagi dari segala keterbatasan untuk memberi dari keterbatasan itu sendiri kepada sesama yang lain yang membutuhkan, dan ini menjadi semangat bersama di dalam komunitas Carlo ini sendiri. Dan saya hadir sebagai CB, tentu saja saya sangat bangga bahwa ternyata menghidupi spiritualitas Bunda Elizabeth itu tidak perlu mencari-cari yang lain. Spiritualitas ini sungguh ada di depan mata. Dan saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan saya kesempatan melalui kongregasi untuk boleh mengalami ini bersama para sahabat Carlo. Semoga nama Tuhan semakin dimuliakan dan sesama diabdi dengan tulus ikhlas. Cita-cita kita bersama sebagai khususnya Suster CB ya. Ya tadi sungguh ya terima kasih Suster Fancy yang sudah hadir bersama sahabat Carlo. Ya. Bagaimana juga ternyata para Carlosian ini, para pelayan, penjaga sumur Yakob, sungguh menghidupi spiritualitas Bunda Elizabeth, yang dimana juga sama-sama kita bagikan dalam sekarang bahasanya I care. I care apa? Integritas. Ya, integrity, compassion, assurance, respect, dan embrace innovation. Dan tadi yang terakhir bagaimana juga komunitas atau para Carlosian di unit Carlo, para pelayan di unit Carlo, selalu berkreasi dan murah hati dalam segala situasi. Luar biasa, justru dalam keterbatasan mengalami kekuatan. Ini yang tadi saya boleh tangkap dari Suster Fancy. Nah ternyata sumur Yakob itu sungguh memberikan kelegaan bagi siapapun yang datang. Tidak hanya juga bagi para pelayan atau Carlosian, tetapi juga khususnya mereka yang sangat haus dan rindu untuk mengalami kesegaran dalam hidup, mengalami pembaharuan dalam hidup, karena cinta yang dimiliki oleh para pelayan penjaga sumur Yakob. Tentu harapannya agar mereka semua mengalami kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih juga untuk sharing dari para komunitas dari unit Carlo ya. Teman-teman Carlosian yang juga membentuk komunitas bagi para sahabat Carlo, ya di mana mereka bisa saling menguatkan dengan sharing-sharingnya, dan tentunya itu tadi mendapatkan harapan baru, semangat baru untuk hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Suster Fancy untuk sharingnya sebagai Suster CB yang juga menghidupi spiritualitas Bunda Elizabeth. Nah, Carlo juga di semangat Santo Carolus juga dihidupi tidak hanya para suster, tetapi juga mitra karya atau mitra spiritualitas ya. Kita juga akan beralih kembali ke Dr. Wenan, Frater Wenan sekarang. Ya, Frater Wenan, boleh dong juga saya dengar cerita dari Frater Wenan ya. Dalam mewujudkan semangat Santo Carolus Borromeus kepada pasien-pasien di unit Carlo, khususnya bagaimana sih Dr. Wenan ini, Frater Wenan ini mewujudkan semangat Santo Carolus
Kira-kira juga apa sih yang memberikan inspirasi atau adakah semangat dari Carolus Borromeus yang memberi inspirasi Frater Wenam dalam memberikan pelayanan khususnya di unit Carlo? Terima kasih Suster Birgit. Sejauh saya ikuti dan paham ya Santo Carolus Borromeus itu, dia tuh seorang kardinal, uskup agung, dan sama sekali bukan dokter. Pada saat pertama kali masuk rumah sakit Carolus, kalau dicari spiritualitas, ini kenapa pilih Carolus gitu? Beliau itu bukan orang medis, tapi kalau saya baca lagi ternyata dalam kejadian plak pandemi di Milan, beliau itu dikenal dengan kemurahan hatinya untuk turun langsung membantu orang-orang yang sakit di jalan-jalan. Dia punya hati untuk tergerak menolong orang yang sakit. Jadi sebenarnya satu poin yang mendasar adalah untuk membantu sesama itu bukan, kita nggak harus menjadi seorang dokter atau menjadi seorang medis untuk memiliki hati, untuk memiliki belas kasih kepada orang yang sakit. Jadi menurut saya nama Santo Carolus sebagai pelindung besar rumah sakit Carolus ini justru sangat relevan ya, karena toh unsur-unsur yang berada di dalamnya itu bukan hanya dokter. Ada perawat, ada teman-teman laboratorium, ada teman-teman security, ada teman-teman yang membantu menjaga kebersihan di rumah sakit. Artinya kita nggak usah secara khusus memiliki kemampuan intelektual sebagai seorang medis atau orang yang memiliki kompetensi di bidang sebuah penyakit atau manajemen rumah sakit, tapi sejauh kita memiliki keterarahan hati untuk membantu orang-orang sakit, toh itu juga udah menjadi semangat Santo Carolus Borromeus. Artinya, semua orang yang berada di dalam rumah sakit itu bisa menjadi Carolus Borromeus di masa ini. Bahkan seperti tadi saya bilang, teman-teman security pun bisa. Teman-teman yang bertugas menjaga kebersihan rumah sakit pun bisa gitu dengan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Karena kalau rumah sakit nggak bersih, ya itu mau jadi apa rumah sakit? Kalau petugas security-nya memiliki hati atau pelayanan yang lebih dibanding security lainnya, contoh dia biasanya pasien kan hanya tanya ruangan ini di mana sih gitu kan. Tapi kalau teman-teman security kita itu mampu untuk memberi pelayanan lebih, menyapa dengan baik, itu mungkin udah sembuh duluan tuh begitu ketemu security-nya, belum ketemu dokternya. Kan kita nggak tahu. Artinya sebenarnya mungkin yang dibutuhkan teman-teman yang sakit itu, perhatian itu sebenarnya lebih utama. Nah kalau saya sendiri sebagai seorang pribadi, merasa yang paling utama, atau kalau boleh saya bilang, salah satu hal yang mendasar adalah kita punya kepedulian kepada teman-teman yang datang ke kita, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan bantuan ke kita, seperti yang dilakukan Santo Carolus Borromeus, peka. Kalau ada orang sakit, dia langsung turun ke jalan, langsung memberikan pertolongan ke orang-orang itu. Nah, kepedulian ini secara khusus untuk teman-teman yang berada di unit langsung mengalami atau bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan medis, misalnya perawat, dokter, laboratorium, dan lain-lain, satu tim yang sifatnya integral, adalah kita terus-menerus berusaha untuk mengupdate ilmu sih. Jadi, kalau kita peduli sama seseorang, pasti kita pengen tahu dong, gimana caranya supaya orang ini bisa sembuh, atau minimal dia bisa mengalami kualitas hidup yang lebih baik. Ya kita dengan porsi medis yang diberikan Tuhan kepada kita, ya kita bertanggung jawab untuk senantiasa
mengupdate informasi terbaru yang memberikan kabar gembira untuk pasien-pasien kita. Dan itu yang saya lihat dilakukan di Ruang Karlo. Sejauh saya ingat tahun 2011 atau 2011 mungkin ya, Dr. Emon dan kawan-kawan itu mulai merintis ke Thailand untuk mempelajari updating klinik HIV yang ramah terhadap pasien itu seperti apa sih. Dan seterusnya mulai mengupdate ilmu-ilmu jurnal-jurnal sampai akhirnya sebagai sebuah karya memang harus menjadi sebuah unit. Artinya ada kesatuan integral di situ. Ada yang bertanggung jawab siapa, ada pembagian tugas yang jelas, ada pembuatan standar operasional prosedur yang jelas, sehingga teman-teman pasien yang datang itu mendapatkan pelayanan yang prima, mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sudut pandang medis yang dipercayakan kepada kita. Tetapi apakah intelektual, apakah kemampuan medis itu cukup? Sebenarnya tidak terlalu sempurna kalau kita hanya mengandalkan kepada, oh aku dokter yang pintar, oh aku perawat yang terampil, aku seorang laboratorium yang jeli. Tanpa memiliki hati di dalamnya, kita akan mudah kecewa dalam pelayanan gitu. Jadi perjumpaan dengan teman-teman yang membutuhkan pertolongan atau gampangnya teman-teman yang sakit itu menguras energi. Kalau kita terus-menerus bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kita bakal habis. Iya, kita belajar. Kita memiliki kemampuan intelektual yang syukur kepada Tuhan diberikan kepercayaan untuk sedikit mengerti tentang ilmu medis. Itu syukur kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak memohon hati yang berbelas kasih, hati yang bagaimana Tuhan memandang orang ini secara utuh, itu akan menjadi sangat melelahkan. Jangan-jangan karya kita di Karlo, begitu kita keluar, energi kita habis, mukanya cemberut, nggak ada sukacita, ketemu sama teman-teman yang lain jadi marah-marah gitu. Jadi energinya malah ketransfer, energi negatifnya ketransfer teman-teman yang lain. Jadi oke, intelektual penting, tetapi jangan lupa memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku matamu bagaimana engkau melihat pribadi ini, berikan aku hatimu bagaimana engkau sungguh mengasihi pribadi ini secara utuh. Dan itu akan membuat pelayanan kita bermakna. Nggak hanya sekedar otomatis, oh ada prosedur, aku lakukan ini. Oh kalau sakit ini obatnya ini. Kalau nggak ada, cari di luar. Terserah Bapak gimana cara dapatnya, terserah itu Bapak, ya urusan Bapak gitu. Jadi itu kita perlu bagaimana melihat seseorang itu dengan utuh, bagaimana cara Tuhan melihat orang itu. Karena kalau enggak, malah harusnya kita menjadi pribadi yang saling menyembuhkan. Ketika pasien atau orang berjumpa dengan kita, kalau ada kasih karunia Tuhan dalam diri kita, dengan melihat kita aja orang juga udah merasa lebih baik kok. Apalagi dengan kemampuan intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu akan semakin menolong mereka. Dan yang pasti, kita bersama-sama berharap supaya semua orang semakin bisa menjiwai semangat Santo Carolus Borromeus. Memiliki hati yang terarah kepada pasien-pasien, selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk orang ini? Bagaimana cara engkau memandang orang ini? Hati seperti apa yang ingin engkau berikan kepadaku ketika berjumpa dengan orang ini? Ya, dengan slogan yang sama, semoga nama Tuhan yang semakin dimuliakan, bukan nama kita. Karena kalau nama kita yang dimuliakan, pasti nggak akan membawa berkat buat orang lain. Ya, semoga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih, Frater Wenan. Sungguh menginspirasi, tentunya untuk juga yang lain ya. Bagaimana semangat ataupun spiritualitas Santo Carolus Borromeus itu sungguh tetap bisa dihidupi, bahkan sungguh nampak dalam para
para pelayan atau siapa saja yang berkarya di Rumah Sakit St. Carlos, khususnya para Carlosian, penjaga sumur Yakob. Sungguh luar biasa. Saya sendiri juga merasa disegarkan mendengarkan sharing dari Frater Wenan dan Suster Fancy. Ya, bagaimana juga tadi pesannya. Mengarahkan hati selalu kepada Tuhan. Ini inspirasi dari Santo Carlos Borromeus ya. Mengarahkan hati selalu kepada Tuhan agar bisa juga semakin mudah atau tanggap, menangkap kebutuhan sesama, peduli, mudah tergerak, ya, bela rasa, bela kasih, ya, dan bisa memandang sesama secara utuh. Begitu yang tadi yang boleh saya tangkap juga dari Suster Fancy, yang tujuannya semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan kita yang tulus kepada sesama. Terima kasih Frater Wenan dan Suster Fancy untuk sharing dan perjumpaan kita kali ini yang sangat menginspirasi juga bagi yang lain yang juga berkecimpung dalam dunia kesehatan, khususnya juga yang melayani mereka yang menderita HIV/AIDS. Ya, khususnya itu, semoga kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses dan sehat selalu, Frater Wenan dan Suster Fancy. Tetap semangat. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sahabat CB, setelah kita mendengarkan sharing dari dua teman kita dari Carlosian, yaitu Frater Wenan dan Suster Fancy. Nah, sekarang saya ingin bincang-bincang dengan seorang dokter juga. Beliau yang cikal bakal unit Carlo ya, yang membuat ada atau terjadinya unit Carlo di Rumah Sakit St. Carlos Jakarta. Beliau adalah orang yang sangat lembut hati dan sangat peduli sungguh pada mereka yang katakanlah berkesesakan, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang sungguh mengalami stigma dari masyarakat. Bagaimana beliau itu sungguh merangkul ya, saya sendiri boleh mengenal beliau dengan dekat dan saya merasakan aura kebapaan beliau dan bagaimana beliau menghadapi atau melayani pasien-pasien dan juga sahabat Carlosian yang ada di sana, sehingga unit ini semakin hari semakin berkembang, semakin hidup, dan semakin menjadi berkat. Beliau juga menjadi salah satu penjaga dan pemelihara sumur Yakob. Silakan Dr. Emon, welcome, selamat datang dan selamat jumpa lagi bersama saya. Kita reuni ya Dr. Emon. Terima kasih, Suster. Ya. Pertama-tama, selamat kepada kongregasi. Selamat pesta Carlos Borromeus, Dokter. CBD, ya. 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 Jadi sebenarnya apa yang kita mulai di sini sebenarnya melanjutkan, mengisi dari apa yang sudah dirintis oleh para pendiri rumah sakit ini. Jadi bagaimana sejarah panjang sampai ke tadi disebutkan Santo Carlos Borromeus. Kita ingat cerita bahwa beliau juga mau terlibat dan hadir bersama orang-orang pada waktu itu ada wabah sampar. Sama seperti saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID. Pada waktu itu juga pes itu mencekam. Hal yang sama kita sebagai rumah sakit memang pertama-tama juga kita juga menghargai kehidupan dan juga merawat kehidupan itu. Nah, dalam bagian-bagian perjalanan hidup kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita terbedakan. Nah, dalam hal ini infeksi HIV. Kepada semua orang yang mengalami atau mendapat infeksi HIV,
bisa merasakan adanya perbedaan. Isu-isu awal adalah masalah stigma dan diskriminasi yang mereka rasakan. Mungkin mirip kalau zaman sekarang, kalau orang COVID, dan itu juga dijauhkan dari orang lain, ataupun dihindari. Nah, hal yang orang dengan infeksi HIV itu orang yang mempunyai masalah kesehatan. Kita sebagai rumah sakit memang mengurus orang-orang yang sakit. Jadi memang terhadap penyakitnya itu sendiri memang menjadi kewajiban rumah sakit untuk merawatnya. Tapi ada aspek lain dalam pasien atau orang yang menderita HIV itu adalah ketersendiriannya dan keterpisahannya dari lingkungan dan dunia awalnya karena tadi semacam ada stigma dan diskriminasi yang mungkin dia rasakan sendiri atau mungkin yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, hal ini menjadi bagian dari hidupnya. Untuk itu, Rumah Sakit St. Carolus sejak awal peduli kepada mereka yang terpinggirkan, bahkan yang di pinggiran. Saya kira semangat itu kita menimba dan mengambil inspirasi dari semangat Santo Carolus Borromeus itu sendiri. Maka lahirlah layanan HIV di rumah sakit ini. Demikian, Suster. Ya, luar biasa, Dr. Emon. Bagaimana semangat Santo Carolus itu masih dihidupi dalam karya pelayanan, khususnya di unit Carlo. Dr. Emon, boleh nggak sih saya juga tahu sedikit aja, Dokter, satu poin sikap atau nilai-nilai keutamaan dari Santo Carolus Borromeus yang juga Dr. Emon miliki? Sebenarnya bukan, saya nggak tahu apakah itu milik saya atau milik kita bersama. Tapi yang penting adalah kalau kita memang peduli, kepedulian itu memang kita coba wujudkan dalam tindakan yang bisa dirasakan oleh orang yang kita anggap atau kita katakan bahwa saya peduli. Jadi, kepedulian itu saya pikir adalah awal dari segala upaya yang akan mengikutinya. Dalam konteks menanggulangi HIV ini, kepedulian itu melibatkan banyak orang. Dan harus bersama, tidak bisa satu. Baik itu pasien yang peduli tentang kesehatannya, juga perlu ada bantuan, ada dukungan dari lingkungannya, terutamanya keluarganya. Demikian juga dalam institusi rumah sakit, tidak ada satupun komponen yang bisa mengatakan, saya bisa lakukan itu sendiri. Karena kita saling tergantung dan kita saling membutuhkan dalam rangkaian ini, dan pada gilirannya hasil akhirnya merupakan rangkaian dari kumpulan kepedulian yang sama. Jadi sinergis ini yang perlu ada. Saya kira Santo Carolus Borromeus juga tidak akan melakukan itu sendiri. Makanya ada suster sekarang di sini. Makanya ada tarekat, ada kongregasi CB di Indonesia, di Batavia, yang memulai karya di Rumah Sakit St. Carolus ini sampai sekarang dengan berbagai karyanya. Kalau hanya berdasarkan suatu metodologi, teknologi, atau sumber-sumber yang lain, mungkin bisa berkembang, tapi akan berbeda cita rasanya dengan sesuatu yang diisi oleh spiritualitas dan semangat sang pendirinya, yaitu Carolus Borromeus.
Wow, luar biasa Dr. Emon. Salut deh. Ini mitra spiritualitas, mitra kerasulan yang sungguh-sungguh kami mempunyai teman juga ya, yang kita sebut di sini kalau dalam tripilar adalah awam. Mereka yang menjaga profesionalisme, tapi juga tidak hanya di profesionalismenya, tetapi juga di semangatnya. Kami butuh teman juga, dokter. Terima kasih dokter sudah menjadi bagian dari kami dalam menghidupi semangat Santo Carlos Borromeus yang kita juga rayakan di hari ini. Hal lain yang unik dalam pelayanan HIV ini adalah bahwa kebersamaan antara yang dilayani dan pelayannya ini akan berlangsung lama. Karena memang pengobatannya itu akan berlangsung seumur hidup. Ya, seperti penyakit hipertensi atau kencing manis harus ada kontrol seumur hidup. Hal yang baik dari ini adalah bahwa terbuka kesempatan kita lebih mengenal dan lebih memahami, saling memahami antara pelayan kesehatan dan yang dilayani. Nah, interaksi ini pada gilirannya bisa membuahkan hasil-hasil yang kadang-kadang mengejutkan, begitu kan? Karena sebagai petugas kesehatan kita juga perlu support dan kita juga mendapatkan semangat dan kekuatan justru juga dari pasien-pasien kita dan keluarganya untuk terus melayani pasien berikutnya. Jadi relasi ini adalah relasi yang menghidupkan. Banyak kali mereka datang pertama kali berjumpa dengan kita dengan segala kekhawatiran, dan pada gilirannya mereka bisa menjadi sahabat Carlo juga, yang bisa menularkan, menyampaikan kabar baik, kesempatan, dan harapan ini kepada lingkungannya atau mereka yang membutuhkan. Saya kira jalinan ini juga baik untuk sebagai kesempatan untuk menularkan semangat untuk menjangkau mereka yang terpinggiran di pinggiran itu. Saya kira itu. Dr. Emon, sekali lagi terima kasih. Semoga kehadiran Dr. Emon sungguh sebagai penjaga sumur Yakob semakin memberikan kelegaan bagi mereka yang datang ke situ. Dan tentunya menjadi inspirasi banyak orang, terutama para dokter ya, supaya juga semakin peduli dan punya hati untuk mereka yang terpinggirkan. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Emon untuk sharingnya, untuk kebersamaan kita, perjumpaan kita, memberi inspirasi yang luar biasa. Terima kasih Dr. Emon. Sahabat CB dan sahabat Carlos, kita telah menyaksikan, kita telah juga mendengarkan, dan juga ikut terlibat bersama dalam perjumpaan kita di virtual ini. Ya, kita berjumpa dengan mereka-mereka yang sungguh memberikan hatinya, sungguh memberikan jiwa dan raganya untuk yang berkesesakan, yang merasa terpinggirkan, khususnya para penderita HIV/AIDS, ya, yang dimana juga untuk saat ini adalah para penderita PES di zamannya Santo Carlos Borromeus. Bagaimana spiritualitas Santo Carlos Borromeus tetap hidup dan tetap aktual sampai dengan saat ini. Dan kita sudah menyaksikan dan mendengarkan kisah-kisah dari para tokoh-tokoh yang kita jumpai dalam perjumpaan kita kali ini. Saya akan menutup dengan doa bersama Santo Carlos Borromeus, sehingga apa yang menjadi semangat Santo Carlos Borromeus tetap hidup dan juga tetap kita hayati dalam sikap harian kita. Mari kita bersama bersatu hati bersama Santo Carlos di dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam tangan-Mu, Bapa yang suci dan berbelas kasih, kami meletakkan hidup kami. Tangan-Mu membawa kami ke salib. Kami menatap Yesus yang tersalib. Kami pun merasa perlu berbicara untuk mengucapkan terima kasih kepadamu dan untuk memperkenalkan kepada semua manusia hal-hal yang mengagumkan dari cinta-Mu. Salib Yesus merupakan tindakan yang tertinggi dan kesatuan-Mu dengan kami, orang-orang berdosa. Salib Yesus membuktikan bahwa cinta-Mu lebih dari segalanya. Anugerah yang penuh rahasia dan subur yang berasal dari salib ialah Roh Kudus yang menyatukan kita. Amin. Dimuliakanlah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profesia, selamat pesta Santo Carolus Borromeus. Banyak terima kasih kepada Hidup TV yang juga berkenan hadir dan berkenan untuk terlibat dalam perjumpaan virtual kami, menampilkan kesaksian hidup para pelayan di Rumah Sakit Carolus, Jakarta, dan khususnya di unit Carlo. Terima kasih, semoga rahmat Tuhan semakin berlimpah dan dimuliakan. Amin.